Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, Indonesia dan Jepang sedang dalam tahap akhir kesepakatan besar untuk bersama-sama mengembangkan kapal perang bagi TNI Angkatan Laut. Langkah ini dipandang sebagai bukti keseriusan Jepang memperluas aliansi keamanan di Asia Tenggara, sekaligus upaya Indonesia memperkuat pertahanan maritimnya. Menurut laporan South China Morning Post, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dijadwalkan bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta pada Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025 untuk membahas proyek ini. Melansir dari CNN Indonesia pada tanggal 11 Januari tahun 2025, meskipun detail proyek ini masih dirahasiakan, banyak analis menduga desain kapal perang ini akan terinspirasi dari kapal destroyer milik Angkatan Laut Jepang yang sudah terbukti kehebatannya. Kapal tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut Indonesia. Wah, kebayangkan kecanggihan teknologinya? Ini juga jadi sinyal bahwa Jepang kini semakin serius memperkuat kerjasama strategis di Asia Tenggara, khususnya dalam menghadapi ancaman dari China. Seorang ahli pertahanan Jepang, Masayuki Masuda, menyebut kolaborasi ini sejalan dengan strategi Jepang untuk mempererat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara. Indonesia sendiri punya sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, tepatnya di kawasan Laut Natuna. Sedangkan Jepang punya sengketa serupa di Kepulauan Senkaku yang mereka kendalikan. Jadi, kerjasama ini jelas menguntungkan kedua negara untuk saling mendukung di tengah situasi yang semakin kompleks dan melawan dominasi China yang terus meningkat. Nah, Sobat Garuda Militer, pada hari Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025, Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani dan Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin mengadakan pembicaraan di Jakarta. Mereka mendiskusikan kemungkinan pengembangan kapal perang baru yang mungkin akan berbasis pada kapal destroyer Jepang. Sebuah kapal perang serbaguna baru yang dirancang untuk berbagai misi, termasuk patroli lepas pantai dan operasi anti kapal selam, diharapkan menjadi hasil utama dari kolaborasi ini. Namun, perjalanan menuju kesepakatan ini tidaklah mudah. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, diskusi sempat terhenti, karena fokus pemerintah lebih banyak tercurah pada pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan. Kini dengan situasi yang lebih mendukung, proyek ini tampaknya akan segera dilanjutkan. Bahkan, menurut Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani, kapal perang ini kemungkinan akan dibangun di Indonesia dengan melibatkan industri lokal seperti PT PAL. Sebagai informasi, Jepang punya aturan ketat soal ekspor kapal destroyer di bawah 3 prinsip transfer peralatan dan teknologi pertahanan. Tapi, aturan ini bisa dikecualikan kalau kapal perusak tersebut dikembangkan dan dibuat bareng negara lain. Nah, Sobat Garuda Militer, jika kolaborasi ini benar-benar terwujud, bukan hanya akan memperkuat TNI AL, tapi juga memberikan dampak besar bagi industri pertahanan dalam negeri. Transfer teknologi, peningkatan kapasitas lokal, hingga pembukaan lapangan kerja adalah beberapa manfaat yang bakal dirasakan Indonesia. Namun, para analis mengingatkan bahwa peluncuran kapal pertama masih memerlukan waktu, setidaknya 3 tahun ke depan, karena pembicaraan baru memasuki tahap awal. Selain memperkuat pertahanan maritim, kolaborasi ini juga menunjukkan bahwa Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Sobat Garuda Militer, kita tahu bahwa Laut Cina Selatan menjadi salah satu wilayah paling panas di dunia. Dengan kapal perang canggih hasil kerjasama ini, Indonesia bisa lebih percaya diri menjaga kedaulatan di perairan Natuna, sekaligus memberikan pesan tegas kepada pihak-pihak yang mencoba melanggar batas wilayah kita.
Di sisi lain, Jepang juga memiliki kepentingan strategis dalam proyek ini. Dengan memperluas aliansi keamanan ke Asia Tenggara, Jepang bisa memperkuat pengaruhnya dan membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Bagi Jepang, proyek ini juga menjadi peluang untuk mengembangkan industri pertahanan mereka ke level yang lebih tinggi. Sobat, Jepang selama ini dikenal dengan teknologi canggihnya, jadi nggak heran kalau kapal perang yang akan dibangun ini bakal punya spesifikasi kelas dunia. Nah, Sobat Garuda Militer, bayangkan kalau kapal perang ini akhirnya selesai dibangun dan siap beroperasi. TNI AL bakal punya kekuatan baru yang nggak cuma handal untuk menjaga kedaulatan, tapi juga jadi simbol kerjasama strategis antara dua negara besar di Asia. Apalagi kalau pembangunannya dilakukan di Indonesia dengan melibatkan banyak konten lokal. Ini artinya, kita nggak cuma beli teknologi, tapi juga belajar, berkembang, dan memperkuat industri pertahanan kita sendiri. Sobat Garuda Militer, ada kabar menarik lainnya dari TNI AU. Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau KSAU Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono baru-baru ini bertemu dengan Menteri Pertahanan Safri Samsudin untuk membahas kedatangan pesawat tempur canggih Rafale dari Prancis. Pertemuan itu berlangsung di kantor Kemhan di Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 7 Januari tahun 2025. Menurut laporan resmi TNI AU, pesawat tempur pesanan ini dijadwalkan tiba pada 2026 dan akan ditempatkan di dua lokasi strategis, yaitu Pekanbaru dan Pontianak. Selain itu, program pelatihan calon pilot Rafale juga jadi bahasan utama. TNI AU akan bekerja sama dengan instruktur dari Prancis langsung untuk memastikan para penerbang siap mengoperasikan pesawat tempur generasi 4,5 ini. Wah, pasti calon penerbang kita bakal dilatih dengan standar tinggi nih. Nggak berhenti di situ, KSAU juga menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung di wilayah timur Indonesia. Rencananya, pembangunan dan penyebaran skadron di sana akan menjadi prioritas untuk memperkuat pertahanan udara kita. Kalau ini terrealisasi, maka jangkauan pengamanan udara Indonesia bakal makin solid. Buat sobat yang belum tahu, Indonesia sudah resmi menjadi salah satu pelanggan pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis. Totalnya, Indonesia memesan 42 unit yang terbagi dalam beberapa tahap. Kontrak untuk batch pertama dilakukan pada September tahun 2022 dengan 6 unit, kemudian dilanjutkan pada Agustus tahun 2023 dengan 18 unit, dan terakhir batch ketiga untuk 18 unit lagi. Semuanya sudah efektif, jadi produksi sudah dimulai. Rencananya, Rafale pertama akan tiba di Indonesia pada awal 2026. Bersamaan dengan itu, pesawat angkut militer Airbus A400M juga dijadwalkan tiba di tahun yang sama. Ini artinya, TNI AU nggak cuma diperkuat oleh pesawat tempur canggih, tapi juga pesawat angkut multiguna yang mampu mendukung berbagai operasi. Kombinasi ini jelas akan meningkatkan kapabilitas TNI AU secara signifikan. Ini bakal jadi momen bersejarah, karena Rafale adalah pesawat tempur canggih generasi 4,5 pertama yang akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara. Dengan segala fitur modern yang dimilikinya, Rafale dijamin akan membawa kekuatan udara Indonesia ke level yang lebih tinggi. Oh ya sob, mari kita bahas sedikit, kenapa pesawat tempur Rafale ini dianggap istimewa. Pesawat tempur asal Prancis ini dikenal dengan kemampuan multi-role-nya. Artinya, Rafale nggak cuma jago di satu tugas, tapi bisa melakukan berbagai misi sekaligus, seperti pertahanan udara, serangan darat, hingga operasi anti kapal. Bayangkan betapa fleksibelnya pesawat tempur ini dalam menghadapi berbagai ancaman.
Dengan teknologi radar AESA atau Active Electronically Scan Array dan sistem avionik canggih, Rafale bisa mendeteksi target dengan lebih presisi, bahkan dari jarak jauh. Belum lagi, pesawat tempur ini juga dilengkapi persenjataan mutakhir, mulai dari rudal udara ke udara hingga bom pintar. Gak heran kalau Rafale sering disebut sebagai salah satu pesawat tempur terbaik di dunia saat ini. Nah, Sobat Garuda Militer, melihat perkembangan ini, langkah Indonesia untuk memperkuat pertahanan udara jadi semakin jelas. Dengan Rafale sebagai ujung tombak dan dukungan dari pesawat angkut seperti A400M, TNI AU akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di kawasan. Ini juga menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam menjaga keamanan wilayah udara, terutama di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.